Selanjutnya materi kedua, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Nahrudin SSOS. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anakku sekalian? Di hari kedua pertemuan MPLS ini, Bapak harap kalian dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Amin. Baik, untuk anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini materinya adalah kita akan membahas masalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, oke. Pertama-tama yang harus dipahami itu ada 3 kata kunci. Pertama itu kesadaran berbangsa, bernegara. Oke. Nah, 3 hal ini, 3 kata kunci ini akan kita bahas satu persatu. Kita mulai yang pertama. Yang pertama kesadaran. Apa sih kesadaran itu? Nah, dalam buku besar bahasa Indonesia, kesadaran itu memiliki arti insaf, merasa, tahu, dan mengerti. Oke, itu pengertiannya secara umum. Nah, lantas kita maka mungkin akan muncul dalam pertanyaan dari benak-benak anak-anakku sekalian, apa maksudnya? Apa contohnya gitu? Baik, kita ambil contoh. Kita ambil contoh dari segi hukum. Nah, karena kita adalah negara hukum, maka segala sesuatu itu diatur sesuai dengan hukum. Contohnya begini, kita semua tahu bahwa mengambil atau bahasa kasarnya itu mencuri adalah melanggar hak hukum. Karena apa? Itu bukan punya kita, itu bukan hak kita, kita ambil. Nah, karena ada kesadaran hukum bahwa mencuri atau mengambil hak orang lain itu adalah pelanggaran, maka kita tidak melakukan itu. Kenapa? Ada kesadaran hukum, ada kesadaran di situ. Oke, itu pengertiannya. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, yang kedua, itu berbangsa. Bangsa, apa sih bangsa itu? Nah, lagi-lagi kita mengambil pengertian ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Yang pertama itu adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Nah, itu pengertian tentang bangsa secara umum. Nah, contohnya apa? Ada bangsa Indonesia, ada bangsa India, ada bangsa Mesir, dan lain-lain. Masih banyak bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Nah, selanjutnya, bernegara atau negara. Apa itu negara? Nah, lagi-lagi kita kembali mengambil pengertian ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuannya sendiri. Nah, itu pengertian yang kedua. Nah, selanjutnya adalah dasar hukum kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, ini ada dasar hukumnya, tidak serta-merta ini kita lakukan, ada payung hukumnya. Nah, yang pertama itu dari sila ketiga Pancasila. Apa itu sila ketiga Pancasila? Bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini mengatur tentang juga dasar hukum kesadaran berbangsa dan bernegara itu. Nah, dan yang ketiga, pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat. Nah, yang kelima, yang keempat, pasal
27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Nah, itu adalah dasar hukumnya kita tentang kesadaran berbangsa dan bernegara itu. Selanjutnya, apa sih pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara itu? Nah, tentu ada tujuan, tentu ada sesuatu yang ingin kita capai. Nah, inilah pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menjadikan manusia sebagai manusia yang bermartabat dan berkarakter. Itu yang pertama. Yang kedua, mensejahterakan hidup. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menjadikan kehidupan yang aman dan adil. Nah, itu pengertian yang ketiga. Yang keempat, memperoleh perlindungan. Oke. Nah, dan yang terakhir, pembangunan bisa dilaksanakan. Nah, itu pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sejarah perkembangan kesadaran berbangsa dan bernegara di negara kita Republik Indonesia. Nah, itu ada sejarahnya. Tidak serta-merta kita ada saat ini terus melakukan itu, ada rangkaian sejarahnya itu. Yang pertama, tanggal 20 Mei 1908 berdiri Budi Utomo yang merintis adanya pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Nah, ini disebut Angkatan Perintis. Ini yang pertama muncul. Nah, yang kedua itu di tanggal 28 Oktober 20 tahun setelah Budi Utomo berdiri, adanya Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda yang menegaskan tekad bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Nah, ini angkatan kedua sekaligus disebut angkatan penggagas. Nah, itu. Nah, yang ketiga, 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia menyatakan proklamasi yang berarti mulai berlakunya hukum nasional dan menggantikan hukum kolonial. Nah, itu yang ketiga. Ini sekaligus juga disebut dengan angkatan pendobrak. Nah, kalau tadi pertama itu ada angkatan perintis, berdirinya Budi Utomo. Yang kedua itu angkatan penegas, Sumpah Pemuda. Dan yang ketiga itu angkatan pendobrak, yaitu proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, selanjutnya 11 Maret 1966 bertekad melaksanakan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, ini disebut angkatan pelaksana. Itu angkatan pelaksana. Nah, dan yang terakhir 20 Mei 1998 menata ulang penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Nah, itu yang terakhir sekaligus juga disebut sebagai angkatan pembaharu. Oke, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, semangat nasionalisme dan patriotisme. Nah, apa sih semangat nasionalisme dan patriotisme itu? Yang pertama, nasionalisme adalah paham yang menekankan cintanya terhadap bangsa. Contoh, menjaga ketertiban dalam masyarakat, mematuhi aturan, terus sekalian sebagai pelajar, belajar dengan baik, tekun, dan rajin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, patriotisme adalah paham yang menekankan cintanya pada tanah air, tempat berpijak dan tempat hidup, serta mencari penghidupan. Contohnya, mengikuti upacara. Nah, kalian sebagai pelajar itu salah satu bentuk mengikuti upacara itu adalah nasionalisme juga, bisa dikatakan seperti itu. Nah,
Terus ada acara-acara apa namanya hari-hari batik nasional, itu kita ikut di situ. Artinya ada kecintaan, ada rasa nasionalisme, ada rasa patriotisme itu dalam diri kita. Oke. Nah, selanjutnya penerapan. Nah, ini yang paling penting. Penerapannya bagaimana? Penerapan semangat kebangsaan kita itu bagaimana? Pertama, itu harus ada keteladanan. Keteladanan. Nah, ini merupakan sikap dan perilaku yang patut dicontoh atau ditiru. Nah, itu. Tapi yang baik-baik tentunya. Nah, kita ambil contoh misalnya apa ya? Belajar dengan tekun mungkin artinya kalian sebagai pelajar. Nah, itu salah satu artinya contoh yang bisa kalian apa berikan ke adik-adik kelas kalian nantinya bahwa kakak-kakak kelasnya itu sangat tekun belajar dan rajin. Nah, itu masalah keteladanan. Nah, yang kedua, pewarisan merupakan cara atau proses menentukan nilai-nilai, sikap dan perilaku terpuji kepada generasi berikutnya. Nah, itu. Nah, contohnya apa? Berlaku jujur, terus bertanggung jawab, dan lain-lain. Nah, itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, itu ada ketokohan. Ketokohan. Nah, ini merupakan sosok yang terkenal dan dengan karenanya mempunyai pengaruh atau artinya dianggap sebagai orang tua. Ini ada ketokohan di situ. Nah, contohnya siapa di negara kita? Nah, kita bisa mencontoh para pahlawan kita yang terdahulu. Mereka dengan gigih berjuang memberikan apa namanya kemerdekaan ini kepada kita. Nah, mereka punya jiwa pahlawan. Nah, itu ada salah satu bentuk ketokohan yang artinya bisa kita tiru. Nah, itu. Nah, lebih lanjut anak-anakku sekalian bisa artinya mencari figur-figur yang apa namanya yang sesuai dengan artinya tema kita itu kehidupan berbangsa semangat berbangsa dan bernegara. Nah, itu yang bisa kalian lakukan. Nah, untuk anak-anakku sekalian, pada materi kita kali ini, Bapak pikir cukup itu yang bisa disampaikan, dan saya percaya, yakin dan percaya kepada kalian semua bahwa apa yang telah Bapak sampaikan kalian pahami. Nah, untuk lebih lanjut mungkin ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, kerjakan dengan baik. Nah, sesuai dengan waktu dan tanggal yang sudah ditentukan oleh panitia atau kakak-kakak kelas kalian. Oke, Bapak pikir cukup untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.